Gini aku pernah ngeliat sendiri sih Ustadz. Gitu ya? Iya jadi waktu di rumah Aduh. teman tuh dia ngegali tiba-tiba keluar kayak ada bentuk-bentuk kayak pocong-pocongan kecil gitu. Iya, sama. Pernah juga saya Ah, dibongkar di depannya itu ternyata ada tanah bekas kuburan, aduh, sehingga usaha orang nggak laris-laris jualannya. aduh. Tadi kan sudah bahas di segmen satu ya Iya. tentang orang yang Nauzubillah. meninggal dan sebagainya. Nih makanya Iya. aku harus nanya nih sama Ustadz Syam nih. Benda-benda kayak gini bentuknya pasti banyak ya macem-macem ya Ustadz ya. Apa aja sih? Terus bagaimana sih cara menghancurkan benda-benda sihir seperti ini? Aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kita melihat beberapa macam atau beberapa bentuk daripada ilmu sihir ini medianya ya bermacam-macam. Tapi yang paling keras itu termasuk yang menggunakan tumbal tadi. Menggunakan tumbal baik itu dengan berkurban ya. Kempes Rata-rata pasti pakai bannya kurban tuh. gitu. Kambing kah, sapi kah atau apa itu untuk jinnya kan. Karena mereka adalah orang yang bekerja sama dengan jin tadi. Kemudian mungkin ada juga ya tergantung tipe-tipe dukunnya sih. Ya tergantung ada yang Pakainya menggunakan apa gitu. media yang pertama menggunakan media boneka. Hmm. Ya kan boneka ini kan apa namanya ilustrasi bahwa ini adalah tangannya, ini adalah kakinya, ini adalah kepalanya. Ini bukan hanya digunakan di Indonesia, digunakan sampai di negara Arab pun terjadi demikian. Maka kita bisa lihat kemarin ada juga video yang dikirimkan itu waktu terbongkar rumah beliau itu ada beberapa boneka didapatkan dengan tulisan-tulisan Arab gitu. Dengan tulisan-tulisan santet itu, dengan tulisan-tulisan sihir. Wala'adzubillah. Kemudian ada lagi berbentuk semacam tulisan saja. Kemudian ada lagi berbentuk dengan peniti. Kemudian ada berbentuk ya macam-macam lah. Benda-benda yang mungkin tergantung inisiatif daripada sihirnya dan tergantung daripada permintaan jinnya. Karena mereka pakai jin nih. Jadi permintaan jinnya saya maunya ini, saya maunya ini, saya maunya ini maka dituruti. Mereka ada kerjasama keduanya ini. Tapi berhati-hatilah. Kerjasama dengan jin, jin itu panjang umurnya. Bisa jadi dia belum menuntut kepada kita tapi dia akan menuntut kepada anak keturunan kita. Jadi Oh. bahaya banget itu untuk bekerja sama dengan jin. Jadi bukan hanya peringatan untuk yang kena sihir santet segala macam, tapi pelakunya ini adalah orang-orang yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban juga dan juga dia akan dituntut sama yang ditemani bekerja sama tadi. Nah, sekarang cara menghancurkannya, tentu saja yang pertama cara menghancurkannya adalah berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan ayat ini berkaitan dengan fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan ayat selanjutnya mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti cara menghancurkan yang pertama berta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ala rabbihim yatawakkalun dan menjadikan Allah sebagai wakil kita, menjadikan Allah satu-satunya penolong kita dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bendanya diapain? Kalau bisa dibakar ya dibakar. Dibakar, kalau nggak bisa dibakar mungkin bisa ditenggelamkan. Yang jelas apapun metode penghancurannya, yang jelas di sana ada ta'awudz, ada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau lebih lengkap lagi baca dua surah yang tidak pernah ditinggalkan baginda Nabi SAW yang turunnya bersamaan. Surah apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Setelah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Karena ini semua adalah kerjaannya syaitan. Syaitan dalam bentuk jin yang tadi guru kita Ustadz Maulana sudah sampaikan ataupun syaitan dalam bentuk manusia. Maka hancurkan dengan kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul rabbil falaq, qul rabbin nas lalu dikubur ataupun dibakar. Itu bacanya tuh di depan benda itunya itu ya? Iya bisa. Habis itu baru dibakar atau dikubur itu ya? Masya Allah. Betul. Ya Allah, karena kan hal-hal kayak gini sebenarnya tujuannya orang untuk menyerang kita.